akan kemukakan tentang 5 pesan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadisnya begini: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may ya'khudhu anni haula'il kalimat fayaqmalu bihinna ayu'allimuhunna min may yaqmalu bihinna. Qala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah fahoza biyadi fa'ada khamsan. Qala ittaqil maharima takun aqbadan nas wardo bima qassamallahu laka takun aghanan nas wa ahsin ila jarika takun mukminan wa hibbalin nasi matuhibbu li nafsika takun musliman wala tuksirib dohika fa inna kasratat dohki tumitul qalba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mau mengambil atau menerima daripadaku beberapa nasihat ini, lalu ia mengamalkannya atau mengajarkannya agar orang lain juga mengamalkannya. Abu Hurairah berkata, saya berkata atau menjawab, saya ya Rasulullah bersedia menerima nasihat-nasihatmu. Lalu Nabi memegang tangan Abu Hurairah, lalu Nabi bersabda, pertama adalah ittaqil maharima takun aqbadan nas. Jauhilah atau takutilah olehmu segala yang diharamkan, agar engkau menjadi orang yang benar beribadah kepada Allah. Yang kedua, ridholah engkau terhadap ketetapan atau ketentuan Allah, agar engkau menjadi orang yang kaya. Yang ketiga, berbuat baiklah engkau terhadap jiranmu atau tetanggamu, supaya engkau menjadi mukmin yang sempurna. Dan cintailah, yang keempat, cintailah orang lain sebagaimana juga engkau ingin dicintai oleh manusia, agar engkau menjadi muslim yang sempurna. Yang kelima, dan janganlah engkau banyak tertawa dalam hidup ini, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ada 5 pesan Nabi, walaupun disampaikan kepada Abu Hurairah sahabat beliau, tapi juga pesan itu kepada kita. Karena ada kaidah usul fikih mengatakan al-ibratu bi khususil laf. Al-ibratu, pelajaran itu bukan dilihat khususnya atau tertentunya disampaikan, tetapi adalah keumumannya. Jadi artinya meskipun nasihat ini disampaikan Abu Hurairah, disampaikan kepada Abu Hurairah, tapi juga kepada kita. Marilah kita lihat nasihat ini. Dan ini sangat penting bagi kita di dalam menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sama manusia. Pertama, pesan Nabi adalah ittaqil maharim. Maharim adalah jamak daripada al-hurum, jamak daripada haram.
Jadi jauhilah, takutlah engkau, hindarilah apa-apa yang diharamkan, takun akbadan nas, agar engkau menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Artinya adalah tanda kalau benar orang itu beribadah kepada Allah, tentu ia ingin agar ibadah diterima oleh Allah. Tentu ia sempurnakan ibadahnya itu, baik persiapan melakukan ibadahnya maupun dalam melaksanakan ibadah itu, serta setelah ia selesai ibadah, ia jaga itu. Sebab bagaimana mungkin seseorang itu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, takut kepada Allah, tapi seterus ia melakukan larangan-larangan Allah. Itu kan terjadi kontradiksi itu. Di satu sisi dia beribadah kepada Allah, di sisi lain ia melakukan larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah itu ada pada perkataan, ada juga pada perbuatan, ada juga pada hal-hal yang kita pakai, apakah itu yang kita makan atau yang kita pakai. Kalau perkataannya larangan Allah itu mestinya berdusta, itu dilarang itu. Menipu dilarang itu. Perkataan-perkataan menyakiti orang, memfitnah orang, atau menuduh orang yang tidak benar. Dari segi perkataan, banyak dilarang Allah, mengucapkan kata-kata kotor, fawahis, kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata buhtan, kata-kata dusta dan lain sebagainya. Dari segi perkataan ada larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi. Apa dari para perbuatan itu? Misalnya mencuri, memukul orang tanpa alasan, mengambil hak orang lain. Itu termasuk larangan dalam perbuatan. Nah, ada juga larangan Allah menyangkut hukum-hukum, seperti misalnya memakan makanan yang haram dilarang Allah. Nah, jadi bagian yang pertama dari nasihat Nabi itu adalah bagaimana kita menghindari larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita ini. Nah, itu pertanda bahwasanya kita benar-benar beribadah kepada Allah. Nah, kalau tidak seperti tadi, ia beribadah tapi larang Allah tidak diabaikan, tidak dihindarkannya, malah melakukannya, tentu ibadahnya itu bukanlah ibadah yang baik. Jadi pertanda ibadah kepada Allah itu baik, sempurna adalah orang yang melakukan ibadah tadi ittaqil maharim, ia jauhkan dirinya daripada apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ibadah kita bisa mencegah kita dari segala larangan Allah itu, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.